pemirsa Cah Koci. Semoga sehat dan tetap aktif dan produktif. Bersama saya Atik Sukma, pada episode kali ini telah hadir bersama kita perwakilan dari SMP Negeri 3 Madiun. Ada Ibu Guru Maria Ratih Prasetyarini SPD. Ya, ini Ibu Guru IPA dan staf kesiswaan. Kemudian ada siswa-siswinya, ada Rasya Oknafrilio. Panggilannya apa nih? Rasya. Oke, kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Oke, ada Aksintia, betul ya? Asintia. Oh, salah. Asintia Shalom Anggun Ardiafarini. Ya, panggilannya apa ini? Shalom. Oke, kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Oke, apa kabar nih semuanya? Baik Ya. Kan baik. Walaupun ini berapa hari ini sering hujan ya, tapi sahabat tetap oke lah ya. Alhamdulillah sehat. Baik, ini saya dengar nih SMP 3 ini ada edukasi terkait ketahanan pangan dan gizi di sekolah untuk siswa-siswinya nih. Nah, mungkin Bu Maria ya, panggilannya. Bu Maria seperti apa nih? Ya, terima kasih. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena sudah diundang di Kantor Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun. Ya, memang benar di SMP Negeri 3 Madiun kami ada kegiatan yang merupakan program sekolah terkait ketahanan pangan, di mana di situ kami ingin memahamkan para siswa-siswi kami bahwa upaya tentang ketahanan pangan itu sangat penting bagi diri kita. Jadi bagaimana memahamkan ke anak-anak secara personal terlebih dahulu hingga dia memberikan di sekolah, efek di sekolah. Nah, beberapa program juga sudah banyak kami lakukan di sekolah itu. Misalkan kami awali dengan anak-anak bagaimana dia peka terhadap lingkungan, menanam tanaman di lahan-lahan yang bisa ditanam di lingkungan sekolah. Itu salah satu program hanya kami. di kebun sekolah atau gimana? Sementara ada di kebun sekolah. Iya, sementara ini belum keluar. Jadi ya. Di sekitar kelas belum ya? Baru di kebun aja. Iya, di tiap-tiap kelas itu ada lahan, samping gedungnya ada lahan sendiri lah, nanti anak-anak bisa memanfaatkan di situ. Nah, tanamannya biasanya itu berupa sayuran, kayak kangkung yang mudah begitu, terus daun singkong, lalu juga ada tomat, buah-buahan, terong dan cabai untuk sementara ini. Ya, itu ya. Kalau ini rempah-rempah Bu, toga ya kayak gitu? Itu ya, itu juga ada. Jadi anak-anak juga diajak menanam sirih itu juga. Nah, itu juga kita menyampaikan bahwa ini bisa menghindari mungkin nyamuk ya, ya itu tanaman itu. Terus ada kunyit. Nah, itu juga toga itu. Ya. Itu berarti semua ditanamnya di tanah ya? Di tanah, ada tanah ya. Tapi kalau yang sirih itu di pot ya gitu. Ya. Jadi medianya semua tanah ya? Tanah, betul ya. Nah, terus nanti hasilnya Bu kalau lagi panen ya. Nah, dari hasil panen ini untuk sementara kita nikmati bersama. Jadi Bapak Ibu guru kemarin ada kegiatan untuk memanen itu. Jadi siapa yang mau merasakan itu monggo gitu. Terus anak-anak juga dikasih tahu ini loh hasil panen kalian, ternyata bisa dinikmati. Ya, jadi anak-anak merasa bangga. Harapannya kami memberikan pemahaman dan bangga bahwa ternyata hasil tanaman bisa dinikmati juga. Cuman kalau anak-anak kadang nggak mau bawa pulang. Mungkin kalau Lombok itu buat cabenya dibawa pulang. Iya, cabenya nggak dibawa pulang sih, pas makan tahu itu bisa ngambil lalapnya. Nah, itu iya. Berarti semua unsur sekolah ini terlibat dalam program edukasi ketahanan pangan di sekolah. Betul, gitu ya. Iya. Nah, kalau di sekolah itu kan ada OSIS nih, ini adik-adik ini ikut OSIS? Iya. Ikut OSIS ya. Sebagai apa nih di OSIS? Kalau saya sebagai ketua. Ketua OSIS, adiknya? Wakil ketua OSIS. Iya. Oke. Nah, kalau ini kan berarti ketahanan pangan nih kalau dari unsur guru kan mengedukasinya seperti itu. Iya. Kalau OSIS punya kegiatan apa nih terkait ketahanan pangan? Bahkan kita juga tiap minggunya kita juga diberi kesempatan untuk mensosialisasikan terkait gizi-gizi tersebut. Gizi supaya
pola makannya itu yang baik seperti apa Ya. gitu ya. Terus gimana? Terus kita juga pernah mengadakan giat senam pagi, Giat senam pagi. yang mana kita juga melibatkan aktivitas fisik. Oh, gitu ya. Itu programnya OSIS berarti. Ya, Oh. dilakukan tiap minggu, Tiap minggu. tiap bulan Ah. pada minggu ketiga Hari empat. Jumat. Oh, Iya. itu ya hari Jumat. Iya. Jadi hari Jumat minggu keempat itu senam pagi, senam bersama. Iya. Iya. Nah, lalu nanti hari Jumat minggu ketiga Makan Bersama. program makan bersama. Iya. Aksi bergizi. Ya, Aksi bergizi. Makan bersama itu berarti wajib bawa bekal gitu ya. ya. Bawa bekal masing-masing. Bawa bekal masing-masing terus dimakan bersama-sama gitu ya. Iya. Oh, itu di jam pagi sarapannya. Pagi. Oh, ya. Terus minggu kedua beda lagi. Beda, minggu Oh. kedua Jumat religi. Oh, Jumat religi. Minggu 1 dan 2 itu biasanya Jumat religi. Oh, Jumat minggu pertama dan kedua Jumat religi. Iya, Oh, iya. Minggu ketiga baru Iya. makan bersama, Makan sarapan bersama, iya. Terus minggu keempat Ya, minggu senam keempat itu bersama. senam bersama, kadang juga diselingi dengan Jumat bersih. Oh, di sana Iya, kita bersih iya, gitu itu, ya. Berarti tanaman-tanaman dirawat. Iya, Kalau- iya. Kalau ada apa, rumput-rumput Rumput iya dicabut bisa dicabut gitu ya. gitu. Artinya Iya. kembali lagi Betul. bagaimana memelihara tanaman termasuk tanaman yang berkaitan dengan pangan. Iya. Oke. Terus apa namanya? Kira-kira kalau sudah ada pembiasaan seperti ini, ada nggak perubahan pola pikir dari siswa-siswi di sana? Menurut saya ada. Jadi anak-anak itu lebih peka terhadap lingkungan. Ya, jadi walaupun itu tetap harus kadang diingatkan ya, kita sebagai wali kelas atau kesiswaan, tim kesiswaan juga karena ada program-program seperti itu kan akhirnya seringkali mengingatkan mereka bahwa ingat tanamanmu, terus bersih lingkungannya. Nah, itu membuat mereka nyaman di sekolah. Lalu juga pola makan yang benar itu seringkali kami ingatkan dan mereka akhirnya peka lah. Ya itu, peka terhadap hal-hal seperti itu. Karena seringnya kita mengingatkan lah itu salah satu yang mengedukasi anak-anak agar anak-anak itu senantiasa hidup sehat, lalu juga makan sehat. Harapannya begitu ya. Terus kalau ini saya beralih ke adik-adik nih. Kalau ini kan tadi setiap Jumat minggu ketiga ada makan bersama sekaligus mensosialisasikan terkait dengan pola makan, terkait dengan gizi gitu ya. Ya. Nah, itu teman-temannya gimana nih? Ada nggak yang makanannya bawa bekal tuh masih tidak seimbang, tidak sesuai isi piringku nih? Ada nggak? Yang bawa kayak gitu. Kayaknya udah nggak ada, karena Udah nggak dari ada sekolah ya? juga sudah mengingatkan bahwa bekal yang harus dibawa itu sesuai. Sesuai dengan Iya. isi piringku Iya. itu ya. Oke. Berarti sudah nggak ada lagi nih. Salah satu contohnya apa sih temanya sosialisasi itu? Kalau ke teman-teman? Salah satu temanya seperti kecukupan terhadap gizi, membawa bekal harus ada sayurnya, Oke. buah-buahnya. Oh, kayak gitu ya. Pokoknya sesuai dengan isi piringku itu, cuma Iya. ditaruh di wadah bekalnya itu. Iya. Nah, tadi kalau terkait dengan bahwa semua kegiatan terkait edukasi ketahanan itu kan harus melibatkan semua unsur sekolah ya, Iya. supaya harus kompak nih ya. Betul. Nah, kalau yang di kantinnya seperti apa? Ya, kantin di SMP 3 itu kebetulan kami bekerja sama MOU dari pihak ketiga. Jadi tidak guru-guru tidak terlibat, cuman ada pesuruh misalkan pegawai TU lah, mereka punya pegawai itu. Nah, kami berusaha mengedukasi. Karena kebetulan kan SMP 3 itu sekolah adiwiyata mandiri. Dan adiwiyata mandiri tahun 2023 ini sudah perpanjangan. Berarti kami kan sudah lama. Iya, iya, Nah, akhirnya ini menjadi budaya di sekolah kami agar kantin ini tetap menjaga hal-hal yang benar gitu ya. Jadi ya mungkin salah satunya bagaimana anak-anak itu menghindari plastik ya, makanan yang dikemas plastik. Karena kalau nanti banyak plastik kan banyak sampah yang menumpuk juga. Lah itu kami senantiasa ada petugas khusus yang mengelola kantin itu mengingatkan sehingga Bapak Ibu yang pegawai kantin itu juga ya harus mengikuti aturan. Nah itu Berarti makanannya ini yang menjual di situ iya menandatangani MOU dengan sekolah dan Betul. kriteria supaya makanannya itu baik, sehat, iya sehat aman, betul gitu ya. iya iya benar. Jadi itu
harus ada MOU Harus itu. ada MOU. Iya, dari pihak Ada sekolah. berapa penjual, Bu? Ada 4 ya, 4 penjual. Oh, Empat Tiga Oke. penjual, yang satu belum buka. Iya, 3 penjual. tiga penjual. Iya, dengan kantin koperasi sekolah 4 ya. Iya. Iya. Dengan kantin koperasi sekolah. Iya, iya, iya. Oh, gitu. Jadi harus ada MOU, pokoknya harus sesuai. Betul, Jadi harus ada kalau melanggar ya nggak boleh diingatkan. jualan lagi. Oh, Nah, ya diingatkan dulu, nggak langsung Nggak ya. langsung, Ya. Diingatkan sampai berapa dulu. peringatan nih? Iya. Kayak anak-anak kan Iya. kalau melanggar ada berapa peringatan? 3 peringatan, Oh, 3 iya. peringatan. Oke. 3 Iya. peringatan baru kalau masih nggak sesuai. Betul, iya. Tapi kebanyakan sesuai sih. Jadi sesuai sudah, ya. karena beliau kan juga ingin mencari nafkah dari situ ya, Iya, ya. Jadi mengikuti aturan. Dan saya pikir anak-anak itu kalau makanannya adanya itu tetap yang dimakan itu sih. Iya, Iya, iya. itu karena Oh, itu. gitu. Ya. Nah, kalau gitu, nah saya tanya nih, makanannya apa aja sih di kantin SMP? Makanannya di SMP 3 itu apa aja sih? Pastinya sangat beragam, mulai dari makanan tradisional Ah. hingga makanan yang modern. Oh, ada juga nih yang makanan kekinian. Contohnya apa tuh? Kalau yang kekinian mungkin Apa tuh yang Batagor. kekinian? Batagor ada. Iya. Burger ada nggak? Oh, burger ada. Burger ada. Kalau tradisional itu ada nasi pecel. Nasi pecel, nasi nasi jotos. risol mayo, Oh. risol ayam. Oh, itu ya. Kalau jajanan kekinian ya cuma Batagor tuh aja. Burger aja. Itu yang Ada jasuke juga. Oh, ada jasuke. Oke, oke. Macam-macam ya. Berarti Ya. itu tiap hari ada ganti menu atau itu aja? Nah, Tiap selama hari, ini ada soal tiap hari ada soto pasti atau ada Iya. pecel Oh, gitu ya. ada. Seperti itu ya. Iya, ada. Oh, gitu. Nah, ini adik-adik ini berarti kan kalau pembiasaan makan bersamanya cuma di minggu ketiga. Iya. Nah, kalau di hari-hari lain itu bawa bekal rata-rata, maksudnya diwajibkan atau Iya. sangat dianjurkan dari sekolah atau bagaimana? Ya, kalau dari sekolah sangat dianjurkan. Oh. Bahkan minum itu juga bawa tumbler sendiri. Oke. Itu kami anjurkan terus. Jadi agar anak-anak terbiasa makan yang sehat ya. Karena Oh, dari ya. rumah itu kan biasanya lebih Ya, ya. dijaga Lebih kesehatannya. dijaga. Dan kebetulan mereka berdua ini kalau saya tanya makannya seringkali bawa bekal. Oh. Iya, dia jarang ke kantin. Jarang ke kantin malah. Ke kantin iya, karena selalu dibawai bekal orang Oh, oke. tuanya. Iya. Jadi sekolah sangat Sangat menganjurkan siswa-siswinya menganjurkan. untuk bawa bekal. Iya, Berarti betul. boleh nggak kalau pada pesen pakai ojol nih, sekarang kekinian nih? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Oh, nggak boleh kan? Saya tim tatip nanti Oh, kenapa? kena ya, Iya. urusannya. Iya. Jadi kalau nggak bawa bekal, nggak Iya. boleh pesen ojol. Ya sudah, kalau nggak bawa bekal ya jajanlah di Kantin, kantin, gitu betul. ya. Oh, Bahkan di luar sekolah pun kami melarang. Kadang kan ada penjual-penjual iya, itu, iya, ada penjual iya. itu ya. Ya itu disemprit kalau udah. Nggak boleh ya. Gitu, Oh, iya. iya. Jadi memang semua unsur dari sekolah ini support sekali Support, untuk iya. mengedukasi pola makan siswanya betul. supaya baik. Gitu Ya, kami juga senantiasa mengingatkan orang tua. Jadi kami kan dari wali kelas ada grup orang tua Iya, ya, iya, paguyuban. ada paguyuban. Itu selalu mengingatkan, jaga Hmm. kesehatan. Terus makannya anak-anak dibekali yang sehat Iya. biar dia terbiasa Oh, gitu. oke. Dari komite sekolah juga support ya, Bu, ya? Support, sangat support sekali itu. Iya. Iya. Terus kalau misalkan ini apa namanya? Kalau makan tuh ya, kalau makan. Nah, sekarang ini sebenarnya ternyata nih kalau kita browsing gitu ya, berselancar di dunia maya itu kita jadi tahu bahwa sebenarnya sampah terbesar Ya. persentasenya dibandingkan plastik itu sebenarnya lebih banyak yang sampah itu adalah makanan. Makanan, gitu ya, iya. Jadi ini bagaimana apakah ada unsur itu juga diedukasi ke siswa-siswi ini supaya mencegah terjadinya pemborosan pangan? Karena kan kadang-kadang sekarang tuh karena mindsetnya nggak apa-apa nih sisa kan nanti Iya. bisa buat kompos gitu Iya, kan. iya. Padahal kan akhirnya kadang-kadang nggak gitu juga, Betul. bablas ke tempat sampah gitu Iya, ya. iya. Nggak dipakai buat Iya. kompos juga. Nah itu kayak gitu, ada kayak begitu juga Ada. edukasi terkait dengan itu. Ada, Bu. Jadi kami selalu mengedukasi anak-anak kalau makan sesuai porsinya. Jadi Oke. ya itu.
Terus membawa bekal pun juga sesuai. Misalkan mereka harus membawa lebih, kami senantiasa memberikan informasi ke anak-anak, mari berbagi. Nah, jadi kami mengajak anak-anak ini untuk berbagi dengan teman. Misalkan yang paling kelihatan kan kami saat makan bersama. Oh iya, Nah, ada petugas kelilingnya. Iya, kami selalu menunggu itu, gitu. harus ditunggu. Harus habis Iya, nih, gitu. karena kadang anak itu pun dibawai bekal yang baik, sehat dan seimbang, itu mungkin sesuai masuk kriteria, ada sayur, ada itu ada yang sayurnya nggak dimakan kan kadang. Nah, itu iya, kami iya. harus memaksa Harus maksa, untuk harus makan dimakan. sayur. Nyoba, ayo latihan makan sayur pada udah SMP ya. Iya, Tapi iya. harus diingatkan Harus ini diingatkan. dimakan, karena orang tuanya tuh kalau saya perhatikan tetap membawakan sesuai yang anjuran sekolah. Iya. Tapi ternyata saat di sekolah anak ada saja yang seperti itu. Tapi kami mengingatkan, tapi harus akhirnya anaknya mau. Iya, mau mencoba biar iya. Minimal kalau di rumah nggak mau, di sekolah sudah pernah makan sayur. Mungkin dari sekolah pembiasaan ini Iya. walaupun cuma Sebulan sebulan sekali, sekali ya, iya, tapi itu. akhirnya jadi doyan makan Betul, sayur iya gitu ya. itu. Iya. Iya. Kalau dari adik-adik ini kira-kira apa sih yang bikin nggak doyan makan sayur itu? Saya sendiri suka sayur. Kan teman-temannya banyak, mungkin ada yang nggak suka sayur tuh. Iya. Mungkin pernah nggak ditanyain kenapa sih nggak suka sayur gitu? Ada yang bilang rasanya hambar. Iya. Kayak gitu ya. Terus akhirnya gimana kalian menyadarkan supaya teman-teman tuh mau makan sayur gitu? Ya, kita kembali lagi menerapkan bahwa fungsinya sayur itu sehat. Fungsinya sayur sehat. Terus apalagi nih? Apa? Sehatnya tuh supaya ini ya, maksudnya nggak, selain dapat vitamin mineralnya gitu ya, dapat seratnya juga gitu kan, seperti itu ya. Terus ada nggak solusi Bu dari sekolah nih? Kalau ternyata ada anak-anak yang nggak suka sayur nih, kira-kira mungkin menu di kantin sekolah diganti gitu supaya kayak ada sayur terselubung pada sayur. Ada nggak apa yang kayak gitu? Oh, tahu isi ya. Mau gitu. anaknya. Malah mau ya ternyata. Apa ada heci juga nggak sih? Ada. Heci, bala-bala heci. Gitu. Tapi di kantin itu ada sayur. Jadi Ya kan ada pecel ya Bu ya. Iya. Atau- jadi karena beliau juga menyiapkan makan untuk Bapak Ibu guru mungkin ya. iya. Jadi Bapak Ibu guru itu selalu request. Jadi kami itu ada grup makan itu, pesen nanti di kantin. Besok sayurnya bening, ya, besok jadi- sayurnya Jadi asem. kantin ini tidak hanya menyediakan untuk siswanya, Iya, buat gurunya, iya, gitu gurunya kan. sampai jam 3 juga Kan kan. gurunya juga harus ngasih contoh ya, Betul, ini makan sayur. iya. Jadi gitu. sayurnya diperlihatkan biar Oh. anak-anak juga minimal tertarik dengan Ya, itu. ternyata ya. pas ke kantin, oh ada sayur, Sayur, ini nih, iya, aku mau coba makan betul, kayak apa sih? Gitu iya, ya. Oh, iya. ternyata gitu ya. Iya. Oke. Jadi Bu, tadi kalau ada kebun sekolah, Iya. itu hasilnya kan dipanen. Iya. Dipanen berarti dibawa segar ya, belum pernah ada misalkan dibikin apa, makanan atau minuman apa gitu untuk dikonsumsi anak-anak bersama-sama, belum ya? Kalau bersama anak-anak belum ya. Cuman kalau Bapak Ibu guru sudah. Oh. Karena kan ya enggak terlalu banyak ya yang Iya, dipanen. iya, iya. Kalau untuk semua anak kan enggak mungkin Nggak 600 cukup. anak. Iya, Ya itu. Kemarin sempat itu daun singkong. Terus apa itu lalapan itu ya. Oh. Lah itu terus disambelkan lomboknya dari, Dari situ, situ juga. tomatnya dari situ juga lah itu. Berarti ini anak-anak hanya dikasih edukasi menanam, Edukasi, iya. supaya rasa memilikinya itu ada. Betul. Kadang kalau nanam situ kan lebih puas ya, kita Iya. juga lebih kontrol. Iya. Ini nggak akan ditambah-tambahin pupuk yang berlebihan. Iya, gitu ya, iya, misalkan iya, dirawat iya. itu. Dirawat. gitu ya. Menyiram sih anak-anak itu Oh, mungkin lebih ya menyiram. menyiram itu. Kalau pupuk kan sudah waktu nanam itu ya. Iya, Jadi tanahnya itu sudah dikasih disiapkan. pupuk, iya. Lebih ke mereka peduli kalau pulang sekolah minimal siram gitu. Ya waktu iya. belum musim penghujan Iya, gitu. iya, Nah, iya, musim iya, penghujan iya. masih aman gitu ya. Sampai sekarang nih Bu. Ini sampai sekarang cuman yang daun singkong itu masih berhenti dulu Oh. karena lahannya itu masih dipakai tempat tong. Ini kan SMP 3 ini sedang direhab ya. Oh, ada rehab. Karena integrasi satu betul-betul dengan 313 itu. Jadi SMP itu ya. ruangannya masih banyak itu. Oh. Bangunan-bangunan yang itu kan bekas-bekas Iya, apa, iya.
kayak bata-bata yang itu masih ya, ini masih belum tertata itu ya, yang tapi pasar sudah menggabungkan launching gitu kemarin Jadi ya. kalau pemirsa belum tahu nih, Iya. jadi ceritanya SMP 3 itu lokasinya di Jalan Iya. Kartini di Iya. Kota Madiun itu satu kawasan dengan SMP 1 dan 13. SMP 13. Iya. Walaupun SMP 13 hadapnya di Jalan Sumatera ya. Iya. Jadi kalau bergabung wacana balik arah. Pintunya itu sudah ada. Oh, Jadi tembus di jadi kan samping tembus. Kodim itu nanti pintu di situ ada SMP 3, 13 dan 1. SMP 1. Ya, nanti Jadi rencananya menjadi satu kawasan gitu Iya, pemirsa. iya, Satu iya. kawasan SMP besar nah gitu. ya nanti gurunya mulai minggu depan akan berpindah. Jadi Berpindah. bukan berpindah sih. Tuker. Tukar. Ya, jadi kami ngajar di SMP 1, ada di 13 ada yang datang gitu ya. lah itu. Oke. Ya. Ya. Baik pemirsa, penasaran kan seperti apa sih SMP 3 SMP Negeri 3 Kota Madiun ini? Kita lihat seperti apa nih. Nah, itu tadi pemirsa, seru kan kegiatannya di SMP Negeri 3 Kota Madiun ini. Nah, tadi ada kegiatan senam pagi bersama ya. Senam pagi bersama. Itu Bapak Ibu guru ikut kan, Bu? Ikut. Semuanya ikut Iya, ya. Semua semua senam ikut. bersama anak-anak. Iya, Ya, betul. kan nggak mungkin gurunya menyuruh tanpa memberi Nah, contoh. iya kita Oke. ikut. Malah yang senang gurunya. Oh, Iya. gitu ya. Gurunya tuh haus olahraga. Harus olahraga gitu ya. Iya, Oke. gurunya. Ya kalau anak-anak kan udah seminggu sekali pasti ada pelajaran olahraga kan. Iya, ya. betul. Ini ketambahan aja gitu Iya. kan. Nah, kalau ini ada program kan kalau ada untuk yang perempuan ini untuk Iya. siswinya ada program minum Pil tablet tambah darah Iya, ya. iya, Karena iya. kan apa namanya? Mereka sudah mengalami menstruasi, Betul. lebih riskan karena kalau zat besinya kurang juga nanti asupan gizinya juga jadi Iya. berpengaruh Betul. gitu. Iya. Ada itu Bu. Ada. Tiap hari apa nih? Setiap hari Jumat. Oh, tiap hari Jadi Jumat. setiap Jumat itu anak-anak selalu setelah kegiatan Jumat religi atau Jumat bersih Iya. itu dikumpulkan yang Oh, perempuan terus untuk minum tablet tambah dan darah. minumnya wajib di situ. Jadi Oh. anak-anak bawa air Oke. lalu langsung minum. Waduh, Nggak diawasi, boleh pengawasan melekat. sangat Kenapa? melekat. Ibu gurunya Oke. langsung mengawasi. Oh, ya. kenapa sih harus begitu? Nah, itu. Karena banyak yang tidak suka minum obat darah. Oh, itu kan kayak vitamin aja sistemnya kan, cuma mineral zat besi. Kenapa tuh? Kenapa? Banyak yang bilang kalau rasanya tuh nggak enak kayak Waduh. darah. Unsur besinya kerasa gitu ya. Iya, itu besi. Heeh. Terus tapi tetap aja harus minum. harus minum ya. Jadi pokoknya seminggu sekali Iya. harus minum. Harus Nah, terus minum. kalau udah kayak begini nih, edukasinya apa nih? Ada program OSIS nggak mengedukasi teman-teman? Kenapa sih harus minum tablet tambah darah gitu? Maksudnya supaya kalau tadi pola makan kan sudah disadarkan, harus makan yang sesuai isi piringku gitu kan. Kalau tablet tambah darah ini gimana mengedukasinya? Kalau itu edukasi dari kader kesehatan remaja dari SMP 3. Hmm. Nah, saya juga sebagai anggota kader kesehatan remaja Oke. atau KKR pernah mensosialisasikan, diberikan kesempatan untuk Iya. mensosialisasikan itu tentang anemia. Oh, tentang anemia. Iya. Heeh. Bahayanya anemia bagi tubuh itu seperti apa. Jadi penanganannya yaitu Minum obat tablet tambah darah. Di samping makan makanan yang juga zat besinya Iya. tinggi gitu ya. Iya. Seperti itu. Nah, yang laki-laki nggak ada tuh. Kamu yang perempuan, kamu minum dong gitu, nggak gitu ya? Nggak ada, khusus perempuan. Berarti ini sosialisasinya khusus perempuan yang hadir. Dikumpulkan khusus perempuan aja. Iya. Oh, gitu ya. Terus akhirnya bagaimana responnya? Semakin sadar
masih aduh terpaksa gitu gimana? Ada yang terpaksa, tapi ada yang semakin sadar kalau pentingnya obat tambah darah itu. Tablet tambah Tambah darah darah, itu ya. Iya. Terus berarti kan ini ya Bu ya, dari Dinas Kesehatan ada rutin memeriksa apakah ada anak-anak anemia atau enggak Iya. seperti itu? Iya. Heeh. Jadi kan itu tabletnya juga dari Dinas Kesehatan. Iya, Sehingga Dinas Kesehatan mantau kalau tabletnya itu enggak minta-minta kan berarti enggak dikasihkan. Oh, Nah, oke, ya oke, akhirnya kami juga terus memberikan itu setiap hari Jumat, terus dan Dinas Kesehatan juga menyampaikan melalui UKS ya, pembina UKS juga. Oh, tadi KKR tuh di bawahnya UKS. UKS Oh, ya. Jadi kami jadi satu ya, UKS, KKR sama PMR. Oh, satu kesatuan. Satu kesatuan ya. Itu pembinanya senantiasa terus memberikan sosialisasi terkait dengan tablet tambah darah itu. Jadi sejauh ini Bu ada laporannya dari Dinas Kesehatan nggak? Oh ternyata anak SMP 3 siswinya bebas anemia atau masih ada juga yang anemia? Ada, Oh, ada masih yang ada ya? anemia. Masih. Ya masih ada. Kemarin itu saya sempat dengar 2 anak itu dan dari Dinas Kesehatan akhirnya akan mendampingi. Ya, jadi bersama diperbaiki orang pola tua, makan. iya perbaiki pola makan. Oke. Dan Karena itu. sudah dikasih tablet tambah darah kok masih Betul, anemia. ya berarti gitu kan di rumahnya mungkin pola makannya pola belum makannya, betul. ya itu. Jadi kerjasama dengan orang tua juga. Iya, ya. oke. Ada surat itu biasanya. Ada suratnya Iya. ya. Oke. Nah ini kalau program OSIS nih, tadi selain sosialisasi adakah? Kalau sosialisasi kan berarti ngomong ya di depan teman-teman gitu ya. Ini loh, jadi minggu ini temanya apa, minggu depannya lagi beda lagi gitu kan. Iya. Berarti setiap sarapan bersama atau setiap habis senam pagi itu sosialisasinya? Setiap habis makan bersama. Setiap habis makan bersama. Berarti pengurus OSIS yang mensosialisasikan atau dari UKS kayak gitu atau gimana? Bekerja sama. Kerja. Oh bekerja sama ya, Iya. bikin jadwal giliran gitu ya, Iya. seperti ikut tema-temanya gitu ya. Iya. Oke. Terus nanti gimana mengukurnya Bu? Oh ya sudah paham. Apakah ada kuisnya atau gimana? Kalau Atau diamati mungkinnya aja dari menu sementara makannya? ini diamati. Jadi lebih ke kita pengamatan dan kepedulian guru terhadap anak-anak ini. Nah, sehingga anak-anak ini dipastikan paham nantinya terus menjadi pembiasaan mereka. Oh, gitu ya. Iya, itu. Nah, ada nggak kaitannya sosialisasi itu urusannya sama stunting? Dari Dinas Kesehatan atau dari OSIS gitu kan, kenapa dikasih anemia? Kenapa harus mencegah anemia maksudnya? Nanti hubungannya itu dengan takutnya nanti bisa akan generasi yang ke Iya. depan ketika sudah waktunya punya anak gitu ya, Iya, akhirnya anaknya stunting. Ada nggak stunting. edukasi seperti itu Bu? Ada sih. Ada ya? Ada jadi karena pola makan yang tidak baik kan nantinya Betul. keberlanjutannya Ya, jadi pola makan dan masalah anemia tadi ya. Betul, dan makan yang dimakan tidak sehat kan juga akan berdampak ke stunting ya itu. Sejauh ini berarti kalau yang program itu hanya sosialisasi langsung ya? Langsung. Ya. Jadi Kalau- mereka lebih kayak diseminasi yang mereka sudah pernah dapatkan Iya, terus iya. diberikan ke teman-temannya oke. gitu ya. Ada kalau lewat ini sekolah ada mading kan ya? Iya. Ada nggak kayak gitu dari kayak gitu? Oh berarti secara lisan, secara Betul, tertulis tetap ada. tetap ada Iya, ya. iya. Poster Digital, gitu iya. ya. Oh. Digital. Poster Iya. digital loh ya anak Iya. sekarang ya Bu. Iya. Digital. Itu Digital. digital. Jadi selain mading yang bisa dibaca langsung, Iya. lewat digital juga dibaca langsung Iya, betul. gitu ya. Nah tadi kembali ke topik yang mencegah boros pangan ini ya. Iya. Kan nanti ujung-ujungnya nih setelah dicegah, tetap aja pasti adalah sampah-sampah Iya. makanan atau mungkin daun-daun di Iya. sekolah. Kayaknya di sekolah lumayan banyak ya tanamannya ya. Lumayan Lumayan banyak ya. ya. Baik yang di luar maupun yang di dalam sekolah Iya. gitu. Itu mengelolanya seperti ini kan kalau ada di Wiata berarti ada pengelolaan kompos ya Bu Betul, ya? betul. Nah, Komposter ya. itu komposternya. Iya, iya. Itu komposnya kompos padat, kompos cair atau dua-duanya? Kompos padat dan cair. Oh, kompos padat dan cair. Iya. Kami yang pertama dipilah dulu sampahnya, mana yang organik, anorganik. Iya. Nah, yang organik itu kami bekerja sama dengan pesuruh ya, teman-teman dari belakang itu untuk memberikan wadah khusus untuk komposter yang iya, nanti sampah organik. dikumpulin Iya, ya. dikumpulin. Kalau yang sampah cair biasanya kami edukasi ke anak-anak melalui pramuka Oh, dan ya. kegiatan pramuka itu bagaimana membuat kompos cair itu. Tidak harus misalkan sampah yang
dari makanan ya, yang tidak dimakan itu tadi, Iya. tapi mereka juga bawa dari rumah. Ayo ini Oh, loh. Nah, jadi mengedukasinya iya, iya, begitu. iya, iya. Yang dari rumah itu bisa jadi kompos cair, Oke. ya. Misalkan nasi. Heeh. Itu kemarin kami sempat mengajak anak-anak membuat nasi jadi kompos cair. Oh, Nah, itu. iya. Jadi selama 10 hari didiamkan. Ah. Nah, akhirnya ini bisa jadi kompos. Nah, tanamannya yang dikasih kompos Oh. itu. Ya. Ini berarti anak-anak murid-muridnya, siswa-siswinya ini semua terlibat dalam proses pengomposan ini. Betul, iya, iya. Jadi nggak hanya biasanya kan kalau di Adiwiyata itu ada pokja khususnya gitu. Ada, pokja Ah. khusus itu juga ada. Ah. Cuman kami juga mengenalkan ke semuanya. Ke semuanya. Iya, karena Jadi kan semua terlibat gitu betul. ya, pernah merasakan, mengalami praktek iya. bikin kompos. Benar, Oh, iya, oke. iya, betul. Baik begitu. padat maupun cair, Cair, gitu. iya. Dan kalau padat itu langsung dimanfaatkan sekolah aja. Oh ya, tadi kan ada kebun sekolah ya. Betul, Kalau ya. yang cair bagaimana, dibawa pulang? Enggak, ya dikasih di tempat khusus kan Oh. ada bank sampah di sana, Oh, ya? dibuat nyimpan juga itu. Oh, Terus nanti anak-anak gitu biasanya ya. Jumat bersih melibatkan kompos itu untuk yang sudah memberi iya, kompos pupuk ke pupuk tanaman-tanaman yang tanaman. mereka Oke. tanam itu. Oke. Iya. Nah, kalau dari OSIS ada program gimana nih untuk menyadarkan bahwa oh kita itu kalau makan tuh harus habis. Terus nanti kalau nggak habis bisa dibuat buat kompos. Maksudnya kan kadang nggak dapat infonya nih, kenapa sih harus makan harus habis gitu loh, efeknya apa sih kalau nggak habis gitu, ada nggak edukasi kayak gitu? Pastinya Ada ya? melalui sosialisasi tadi. Sosialisasi tadi, jadi sosialisasi itu nggak hanya urusan B2S, makan B2S aja nih, urusan Iya. stop boros pangan Iya. juga Iya. dilakukan gitu Iya. kan ya. Di kelas mungkin ya Bu ya, juga pelajaran IPA atau Iya, pelajaran iya. ini. Kebetulan saya juga IPA. Iya kan Ibu dari guru Jadi IPA ya. iya, makanan itu kan tidak selalu kalau nggak habis dibuang ya. Misalkan nasi kalau belum basi kan ya jangan dibuang. Iya, iya, Bisa iya. dibuat nasi goreng. Iya, betul, Nah, betul. jadi kami memberikan edukasi ini juga saat Untuk mengajar. meminimalkan Iya, makanan yang dibuang, ya meminimalkan makanan yang dibuang. Jadi anak-anak biar bisa memanfaatkan yang masih bisa dimanfaatkan itu Iya. untuk hal yang berguna lagi. Iya. Ya. Nasi juga nanti kalau dikeringkan Jadi itu rengginan, rengginan. nah itu ya. Nah, Oke. apalagi di sekolah kan sekarang ada P5 itu ya, Oh, proyek iya. penguatan profil Itu pelajar anak-anak praktek Pancasila. ya berarti? Iya, praktek. Praktek. Ya, anak-anak diminta itu saja hal-hal yang mungkin tema keberlanjutan itu, gaya hidup berkelanjutan itu kan harapannya bagaimana anak-anak itu memanfaatkan, misalkan itu hal yang sudah nggak dipakai sampah Iya. atau apapun ya, kayak rengginan itu kan Iya, dimodifikasi iya, iya. kasih coklat atau apa. Jadi nggak harus selama ini hal-hal yang berkelanjutan itu kaitannya dengan bagaimana meminimalisir si plastik Nah, supaya itu, tidak sampai iya. terbuang kan. Betul. Bagaimana supaya dipakai lagi Iya, gitu kan. terus itu malah kadang menambah numpuk sampah kan. Iya, betul, padahal ini kalau makanan juga Iya, bisa seperti iya, itu karena kan betul, itu makanan. tadi ya, Iya. sebenarnya sampah yang ada di Indonesia ini sebagian besar justru sebenarnya sampah Makanan, iya, gitu. betul. Seperti Iya, itu. kalau plastik kan mungkin reduce, reuse, recycle Iya, itu ya. Tapi jadinya kalau nggak makanan, sebanyak apa. bagaimana anak-anak punya inovasi. Nah, itu Ah. selama masih bisa dipakai Iya, iya. makanan itu. Jadi sudah ada inovasi apa nih memanfaatkan makanan sisa? ya, apa? Sudah. Biasanya kalau P5 tuh kadang ini ya, ada pameran Iya, gitu ya. gelar karya. Gelar karya ya, Iya, namanya gelar betul, karya, iya. terus nanti ngundang dipasin pas terima rapot kadang ya. Ya, tapi Atau tidak selalu. Tidak selalu ya. Karena Maksudnya kan kadang kalau terima rapot orang tua sekalian ya itu pameran ya, ah. betul itu. Ada yang agendanya mendekati itu. Karena 1 tahun kan 3 kali tema. Oh, 3 kali tema Iya, ya. iya. Jadi udah ada tema apa nih terkait dengan mengurangi Iya. pemborosan pangan gitu. Ada nggak dibikin apa gitu atau mungkin ada kegiatan apa yang sudah dilakukan di P5? Kalau pemborosan pangan belum ya, masih Belum. ke sampah anorganik Oh, ya, masih sampah itu organik. ya itu. Lebih ke situ. Berarti ada sama- next berikutnya nih. Iya, ini makanya kemarin saya mau ngadakan tema keberlanjutan ini, pengennya ngangkat ketahanan pangan. Nah, itu. gitu ya, salah satunya stop boros pangan. Nah, itu ya, gitu ya. Semoga nanti Iya. terrealisasi. Nah, Iya. oke. Terus ini pada suka jajannya apa nih kalau di kantin nih? Oh, tadi bilangnya nggak suka jajan sih. Jarang ke kantin. Aduh, kenapa nih? Karena sudah terbiasa Bawa bekal, lebih
kalau di kantin mungkin lebih ngantri kali ya. Iya. Kalau itu Iya. kan jadi istirahat berapa kali sih? 2 kali kan Dua. ya? Dua kali. Jadi itu dua istirahat nggak ada yang beli ke kantin tuh. Kayaknya anak Tapi ada nggak yang ini mungkin dari OSIS tuh ngamatin di kantin tuh ini kantin ini jualnya sudah betul atau enggak? Maksudnya nggak hanya dari pihak Iya, guru iya, ya iya. gitu karena apa dari OSIS kan nanti juga ada berikutnya ada UKS, ada PMR tadi sudah satu apa ya? 3 kegiatan, Iya, 3 KKR, ekskul yang iya. jadi itu ya. Mm-mm. Itu ada nggak ngamatin ke kantinnya ini sudah betul nggak menerapkan pola makan B2SA, sudah meminimalisir tidak ada pakai plastik gitu ya, kayak gitu ada nggak piket yang mengawasi kantin sekolah? belum ya. Masih belum ya? mengawaskan. Kalau Cuman hanya cerita-cerita Iya. aja ya. dari teman-teman Iya, gitu iya. ya. Kalau kata teman-teman yang paling asik makan apa? Makan apa? Jasuke sih. Oh, Iya. paling rame jasuke ya gitu. Kalau yang makan berat-berat Masih jotos. nasi jotos. Ayam geprek juga. Ya, pemirsa nasi jotos itu intinya nasi, terus dikasih lauknya biasanya telur ya, Ya. telur. Kadang ada juga yang pakai ayam atau pakai tahu gitu, Tahu. nanti ada sambelnya. Iya. Terus protein nabatinya biasanya kering tempe gitu, Iya. kayak gitu ya, Iya. semacam itu. Tapi sayurnya biasanya kata jotos nggak sayur ya. Di mie-nya ya kadang ada ya. Iya. Oh ya, Iya. ternyata selain nasi ada mie yang mie. dikasih sayur. Sayur ya. Kayak gitu. Iya. Karena soalnya nasi jotos itu praktis ya. Praktis. Iya. Praktis. Jadi di kantin itu wadahnya apa nih kalau mau minimalisir plastik? Apa piring yang dari beling gitu? Iya, Iya. dari Oh, Di gitu. setiap kelas juga terdapat gelas sendiri Mm-mm. dari siswa dan juga piring-piring dari siswa. Jadi kalau mau ke kantin beli makanan berat atau Oh. Iya. jajan-jajan gitu Oh. bisa. Bawa Bawa wadahnya sendiri, sendiri iya. gitu Di ya. kantin juga tersedia piring beling. Iya, kaca. Kaca. Iya. Oh, berarti setiap anak punya stok alat makan di Iya. masing-masing kelas. Kelas, Berarti iya. ada lokernya gitu di sekolah buat nyimpen. Iya, iya, Oh, iya. kasih nama gitu ya, punya siapa, Iya. punya siapa gitu. Terus cuci piringnya? Ada di setiap kelas, bukan di setiap kelas, pasti ada banyak wastafel. Wastafel Wastafel. yang disediakan khusus untuk cuci piring. Oh, Iya, jadi jadi- ada sunlight itu. Oke, iya. ya. Jadi apa tempat cuci piring disediakan Betul, beberapa betul. karena tadi anak-anak dianjurkan bawa alat makan Iya, sendiri. iya, iya. Terus ada memang yang khusus untuk cuci tangan Betul, gitu ya. betul. Iya, iya. Berarti ada nggak edukasi cuci tangan sebelum makan nih? Ada. Ada ya. Banyak poster-posternya. Iya. Banyak poster-posternya. Iya, selalu Posternya. ditempeli itu. Karena Iya. kadang-kadang kalau buru-buru ke kantin lupa nih cuci Iya. tangan gitu kan. Padahal sudah Di fasilitas kantin sudah juga ada. ada wastafel ya. Iya. ada. Berarti itu kantinnya berarti kalau SMP untuk tiga ini satu kantin aja atau ada beberapa titik gitu? Satu tempat, Satu tempat. tapi 3 kayak ruko gitu ya. Oh, iya, kayak iya. Tiga. Berarti yang kok ini makanan berat, Iya, kok ini iya, makanan iya. setengah berat, Betul, setengah berat. iya. Kok ini makanan ringan. Antar kantin beda ya menunya ya itu Iya. ya. Antar kantin beda. Iya. Itu jajanannya benar-benar yang apa ya? Nggak ada yang jajanan pangan olahan kemasan gitu nggak sih? Ya, apa wafer-wafer kah, Oh, enggak atau ada apa? ya. Enggak ada ya. Iya. Adanya ya kayak gorengan ya. Maksudnya berarti kan pengennya tuh SMP ini mengenalkan betul pangan yang lokal aja Iya. gitu Betul, kan, iya, lokal iya, tradisional iya. gitu ya. Betul, iya. Jadi nggak ada yang kemasan-kemasan. Iya, karena itu di MOU itu sudah tertulis. Jadi nggak boleh seperti itu. nggak boleh seperti itu. Iya. Jadi kalau misalkan minuman pun tuh harus bukan dari minuman yang saset-saset itu bukan. ya. Jadi kami minumannya es teh sama es jeruk yang asli. Jadi tidak pakai kemasan saset itu. Iya, nggak boleh gitu itu. ya, sudah Iya, ada MOU-nya iya. kayak gitu. Iya. Iya. Nah, berarti kalau sisa-sisa sampah dari kantin itulah yang Iya. juga nanti masuk ke kompos ya. Betul. Nah, Iya, iya. gitu ya. Betul. Jadi memang benar-benar semua unsur ini Terlibat. terlibat Iya. gitu ya, terlibat. Iya. Terus apa nih rencana program berikutnya OSIS nih terkait hal ini? Kan OSIS tuh sampai berapa tahun sih? 1 tahun. Ini terakhir. Terakhir Iya. ya, kelas 9 kan. Iya. Estafetnya, tongkat estafetnya mau apa nih? Sama ya kelas 9 semua ya? Iya. Berarti kan
ada program apa? Masa sih programnya berhenti terus nanti periode berikutnya beda gitu? Apa adakah yang berkelanjutan ini nih lanjutin gitu? Masih ada yang berkelanjutan. Kalau kaitannya sama tema hari ini soal ketahanan pangan ada apa nih? Kan pasti ada nggak sih di review, oh pas zaman saya nih kurang ini nih programnya, yang berikutnya harus ada inovasi ini nih gitu, tapi masih dalam koridor ketahanan pangan dan gizi. Ada nih apa nih rencananya mau yang diestafetkan ke yang periode berikutnya? Edukasinya tetap lanjut. Ya, kalau edukasi Tetap berlanjut. Mungkin metode edukasinya biar nggak ini lebih variatif gitu nggak sih? Biar menyenangkan. Oh, oke. Jadi gitu ya. Ada beberapa, pasti ada pemikiran-pemikiran ya Bu, bagaimana supaya semakin baik, semakin tertanam hal ketahanan pangan dan gizi ini buat siswa-siswinya gitu ya. Nah, oke, nggak kerasa nih sudah hampir 1 jam kita ngobrol soal program ketahanan pangan dan gizi di SMP Negeri 3 Kota Madiun ya. Mereka sudah menerapkan edukasi ini dan melibatkan semua unsur sekolah, guru, siswa, orang tua, kantin bahkan sampai petugas kebersihannya pun turut mendukung upaya mengedukasi siswa-siswi SMP Negeri 3 Madiun tentang ketahanan pangan dan gizi. Baik pemirsa, semoga bincang-bincang hari ini menambah wawasan, menginspirasi. Sekian dari saya bersama tamu yang ada datang hari ini. Terima kasih sudah berbagi hari ini ya. Sukses untuk Bapak Ibu guru, adik-adik semua. Terima kasih. Dan SMP 3 tentunya. Baik pemirsa, saya Ade Sukma undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.